Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nazwa Audi dengan NIM 2209006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan berkelanjutan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu politik lingkungan. Nah, lanjut saja. Pembangunan berkelanjutan ialah konsep yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep ini didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam praktiknya, pembangunan berkelanjutan ini berlandaskan pada 3 pilar yang saya sebutkan tadi, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, ketiga pilar ini saling berkaitan dan harus dikelola secara bersamaan untuk mencapai keberlanjutan pada jangka yang panjang. Dalam konteks politik lingkungan, pembangunan berkelanjutan ini memerlukan kerangka kebijakan yang kuat. Politik lingkungan ini mencakup regulasi, kebijakan, dan tindakan yang bertujuan melindungi ekosistem serta memastikan penggunaan sumber daya alam secara bijaksana. Peran politik lingkungan ini juga terlihat dalam komitmen internasional seperti kesepakatan yang mengedepankan upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencegah perubahan iklim. Selain itu, aktivisme masyarakat dan organisasi lingkungan memainkan peran penting dalam mendorong pemerintahan untuk lebih peduli terhadap isu keberlanjutan. Nah, meskipun memiliki potensi besar, penerapan ini menghadapi berbagai tantangannya. Ketidakseimbangan kekuasaan antara negara maju dan berkembang seringkali menjadi hambatan, terutama karena negara berkembang ini menghadapi tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, konflik antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan pelestarian lingkungan menjadi masalah yang sangat sulit diatasi. Tantangan lainnya yang akan muncul adalah kesadaran masyarakat terhadap pentingnya betapa keberlanjutan ini dan terbatasnya implementasinya kebijakan lingkungan di banyaknya beberapa negara. Nah, peluang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan tetap terbuka. Pemerintah dapat memperkuat regulasi lingkungan dengan memberikan insentif bagi praktik bisnis berkelanjutan dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan seperti energi terbaru, yaitu pendidikan dan kampanye kesadaran publik juga perlu ditingkatkan untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Di tingkat global, kolaborasi antara negara sangat diperlukan untuk mengatasi isu lingkungan yang bersifat lintas batas, seperti polusi udara dan pengelolaan sumber daya air. Dengan integrasi antara pembangunan berkelanjutan ini, masa depan yang lebih baik dapat tercapai. Komitmen dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor wisata menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tujuan keberlanjutan. Langkah strategis terencana tidak hanya akan membawa kemakmuran ekonomi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan ini untuk generasi yang akan mendatang. Pembangunan berkelanjutan ini menjadi salah satu fokus utama dalam perencanaan pembangunan di Sumatera Utara. Untuk meningkatkan provinsi ini memiliki keanekaragaman sumber daya alam dan tantangan lingkungan yang kompleks. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbang yang pernah saya kunjungi di Sumatera Utara memegang peranan penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Sumatera Utara. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.